Hari ini adalah hari akhir musim dingin. Setelah hari ini semuanya akan menjadi baru. Salam Tuan Kedua Tang. Ada suara seseorang dari atas atap rumah yang mengenakan topeng dan sambil menggunakan payung. Aku pikir musim dingin ini sudah berakhir. Seseorang yang menggunakan topeng dan payung tersebut menjawab belum. Saat salju yang turun mencair, kita akan melalui musim semi. Tuan Besar kedua fraksi Tang mengatakan, orang-orang seusia kita sangat ditunggu oleh akhir musim dingin setiap tahun. Tapi sayangnya, salju turun lagi sementara musim dingin telah berakhir. Kamu datang lagi. Maaf mengganggu. Seseorang bertopeng itu menjawab, sebagai pembunuh di depan pintuku. Kamu begitu tetap sopan. Kau adalah master top keluarga Su di generasi ini. Hantu payung, Sumuyu. Sumuyu menjawab, aku merasa terhormat Tuan Kedua Tang mengetahui namaku. Tuan Tang menjelaskan organisasi Sungai Gelap, pembunuh nomor 1 di dunia. Dapat membunuh keluarga kerajaan dan bangsawan yang kuat di istana kekaisaran. Bahkan mampu memusnahkan sekte seni bela diri utama di dunia seni bela diri. Dan kamu hantu payung, dipilih oleh pemimpin tertinggi Sungai Gelap, menjadi kepala dari regu pembunuh langsung mereka, dan mengambil alih posisi Kui. Tuan Tang berkata, jadi hari ini apakah pemimpin tertinggi mengirimmu untuk membunuhku? Tuan Tang, Anda salah. Hari ini aku hanya sebagai penonton. Jadi lawanku sebenarnya adalah, tentu saja itu aku, kata pemimpin tertinggi yang datang di hadapan Tuan Tang. Pemimpin tertinggi mengatakan 40 tahun yang lalu, aku kalah darimu. Dan kita membuat perjanjian untuk memiliki pertandingan ulang dalam 40 tahun. Tuan Tang dan pemimpin tertinggi menyerang satu sama lain, bertarung dengan keahlian masing-masing. Pemimpin tertinggi mengucapkan, setelah bertahun-tahun kamu masih menggunakan jarum perak. Apa kau tidak membuat kemajuan apapun? Tuan Tang menggunakan senjata jarum perak dan dia menggunakan keahlian 1000 bunga yang membuat bunga-bunga tersebut menjadi jarum perak yang tajam. Pemimpin tertinggi memiliki pedang yang mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Alhasil Tuan Tang kedua pun kalah dan mengatakan ketika datang untuk membunuh, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat dibandingkan denganmu. Pemimpin tertinggi Sungai Gelap menjawab, aku mengambil tugas membunuhmu. Perintah pria itu adalah sesuatu yang tidak bisa kutolak. Setelah itu Tuan Tang jatuh tersungkur dan menandakan bahwa dia sudah tidak bernyawa. Sedangkan pemimpin tertinggi Sungai Gelap pun terkena jarum perak hujan salju milik Tuan Tang saat mereka bertarung. Sumuyu langsung menghampiri pemimpin tertinggi dan berkata, Anda bisa saja menghindarinya. Jarum perak ini pasti sudah dicampur dengan racun yang mematikan. Tetapi pemimpin tertinggi menjawab, saat itu kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Sumuyu akan membawa pemimpin tertinggi kembali ke Sungai Gelap dan mencari tabib terbaik dari keluargamu. Tetapi pemimpin tertinggi mengatakan kita tidak bisa kembali ke Sungai Gelap. Ayo kita pergi ke kota Qiantang dan temukan seseorang bernama Bai Hehui. Sumuyu mengerti akan kekhawatiran. Pemimpin tertinggi hanya bisa menuruti perintahnya. Pemimpin tertinggi dan regu zodiak Spider Shadow bersama Sumuyu dalam perjalanan menuju utara. Di tengah perjalanan mereka, dihadang oleh Muyins dari keluargamu. Sumuyu berkata kepada Muyins, kau berani melawanku? Apa kau mencoba untuk mengkhianati Sungai Gelap? Muyins berkata, aku di sini untuk membunuhmu, di bawah perintah keluargamu. Sumuyu mengambil pedang dari dalam payungnya. Muyins yang melihat senjata dari Sumuyu mengatakan teknik pedang yang paling kuat dan dikenal sebagai formasi 18 pedang dari hantu payung. Sumuyu tanpa mengucapkan sepatah kata pun langsung menyerang Muyinze.
Akan tetapi Mu Yinze menggunakan anak roh lentera untuk menyerang Sumuyu. Sumuyu yang tidak ingin berlama-lama melawan anak roh lentera, langsung menggunakan pedangnya dengan satu serangan yang membuat anak roh lentera takut dan pergi dari hadapan Sumuyu. Akhirnya Sumuyu melawan Mu Yinze yang sedang duduk di keretanya. Mu Yinze melawan menggunakan belati dari kipasnya dan melempar beberapa kali ke Sumuyu. Dalam beberapa gerakan cepat menggunakan pedang, Sumuyu menghancurkan kereta milik Mu Yinze. Di saat Sumuyu ingin menyerang Mu Yinze dengan pedang, Sumuyu dengan sengaja melempar tanah lumpur dan mengenai baju Mu Yinze. Mu Yinze yang seorang perfeksionis, sangat kesal dan jijik dengan kotoran tersebut, langsung pergi dari hadapan Sumuyu. Setelah pertarungan tersebut, Sumuyu melaporkan kepada pemimpin tertinggi bahwa keluargamu telah mendengar Anda terluka parah. Pemimpin tertinggi berkata, mereka mencoba membunuhku hanya dengan mengirim Mu Yinze, sangatlah konyol. Muyu, kita terlalu lambat untuk bergerak dalam kelompok. Kamu pergi ke depan ke rumah bayi di kota Qiantang dan temukan tabib terlebih dahulu. Sumuyu menyetujui rencana tersebut dan sebagai ketua regu Spider Shadow mengatakan kepada anggota Spider Shadow untuk menjaga pemimpin tertinggi dan lanjutkan perjalanan dan bertemu di kuil Tau. Anggota Spider Shadow mengatakan jangan khawatir ketua. Di kediaman keluarga Su, ada seseorang yang bernama Su Mukyu, memerintahkan satu orang untuk pergi ke Qiantang untuk membunuh pemimpin tertinggi dan mengambil pedang naga mimpi. Kembali dengan Su Muyu, yang melakukan perjalanan seorang diri untuk menemukan tabib. Di tengah perjalanannya, dia tidak sengaja melihat ada gadis yang membawa kotak obat. Sumuyu berhenti dan mengatakan, "Halo Nona." Gadis tersebut langsung menjawab, "Aku belum bertunangan." Seketika membuat Sumuyu kaget dan bingung dengan jawaban gadis tersebut. Tetapi secara cepat gadis itu berkata, "Aku hanya bercanda. Apakah kau menanyakan jalan?" Sumuyu berkata, "Apa ada rumah obat di sekitar sini yang dipanggil Baya?" Gadis itu berkata, "Apa kau ingin menemui tabib? Aku cukup ahli dalam pengobatan. Jika itu masalahnya, aku dapat membantu." Tetapi Sumuyu merasa ragu dengan ucapan gadis tersebut dan menolak tawarannya secara halus. Namun si gadis itu menanyakan, "Bagaimana? Kau tahu bahwa aku bukan dari rumah obat Bai?" Si gadis mengucapkan, "Salju jatuh di cabang plum. Angin dan salju berwarna putih." Sontak membuat Sumuyu tersenyum dan pertanda bahwa ucapan gadis itu bisa dipercaya. Sumuyu pun berkata, "Tolong bawa aku untuk bertemu gurumu." Si gadis menjawab, "Guruku tidak bisa datang ke sini untuk sementara waktu. Aku akan pergi dan menemui dia terlebih dahulu." Si gadis mengatakan kepada Sumuyu untuk memimpin jalan. Sumuyu dan gadis itu menyusuri jalan ke tempat persembunyian pemimpin tertinggi. Sesampainya di depan rumah, Sumuyu berjalan di depan untuk membuka formasi pelindung. Setelahnya si gadis itu berjalan di belakang Sumuyu. Mereka berdua tiba-tiba berhenti dihadang oleh seseorang. Siapa yang menghadang mereka berdua? Dan apakah si gadis tersebut bisa menyembuhkan pemimpin tertinggi Sungai Gelap?